point. Ya, terus. 因为我是这次我是很久没有来 mission， 然后这是我第一次来JB 的 mission， 这个也是我从半年多还是有1年没有出来 mission， 所以这个我神有给我 before 我来的时候，神有给我感觉是这是我必须要回到第一次 mission 的 origin 的place 来 mission。After that 我这个礼拜我领受到是我领受到是我要有一个阿碧有一个阿碧的要回去利外 revival 回去利外那边来pray together with Levi's team and 这样。然后觉得很重要，觉得祷告很重要。in and out when pastor both of them pastor 去 mission， then 我们stay at the church 的要真的很in 和 out 都要很照顾 God the city God the house 这样子哦。我的收拾，然后看到 mission 是要很发现很快，然后 everything 很多。当一个 mission 要出去的时候，要去打仗的时候，很多 enemy 会 attack， 然后很多声音，很多外来的那些东西会attack 这样子，就是会就是会阻止我们去向前。就是我说到是要祷告 for Levi's 这个Jadi secara kesimpulannya, jadi dia kali pertama misinya dia pergi ke Johor, dan tahun ini bulan ini juga dia terima satu suara bahawa dia harus kembali ke tempat asalnya, ya di mana dia mulakan misi pertama juga di Johor. Jadi makanya dia kembali ke sini. Jadi waktu dia datang sini dia rasa Tuhan suruh dia tangkap api lah, itu makanya tangkap api. Dia juga mau tangkap apinya balik ke gereja, karena dia sebagai Levi di gereja harus jaga gereja. Dan selalu kita tinggalkan dia, kita datang. Ya, jadi sekarang dia faham kenapa dia datang sini, dia boleh lihat pelayanan tim misi kita yang bersungguh-sungguh di sini. Dia juga mempunyai tanggungjawab yang besar di gereja untuk berdoa bagi pastor, berdoa bagi tim kita. Jadi dia sudah bertobatlah untuk terus ya berjuang. Dia tahu di luar gereja, di dalam gereja sama-sama bekerja sama itu sangat penting. Itu yang sangat penting dia dapat pada kali ini. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Wah, dia diam-diam sekali cakap. Wah, saya bilang, wah ini saudara saya tidak boleh break. Ya. Oke, pujian, thank you Oke, Suseni. Oke, sekarang Nina. Ya juga. Mau berdiri? Ya. Oke, haleluya. Ya. Haleluya. Saya juga tidak tahu. Selalu lihat pastornya, saya tidak tahu. Haleluya. Ini kamu merasa apa? Ya, merasa apa? Secara pribadi misalnya. Pasti. Kuat sedikit. Ya. Nggak tahu KKR berapa saya di situ, dan saat jam penyembahan saya berlutut dan saya cuma tutup mata dan saya tidak tahu di samping saya ada apa, siapa saya tidak tahu, tapi tiba-tiba saya merasa ada sesuatu di atas kepala saya tidak tahu apa. Saya好像有东西在碰你的头呢。Oke, ada satu jamahan di atas kepalanya waktu mungkin pastor Cipe yang suruh kita berlutut hari itu penyembahan. Haleluya. Bukan, tak tahu lah yang suruh lupa. Oke, yang penting dia berlutut. Ya. Kepala saya terus terakhir pas kita ambil bendera itu dia baru itu nggak ada, jadi saya dari pasang. Terus yang kemarin waktu bed doa buat hamba-hamba Tuhan di depan yang semua di
terus. Hmm. Habis satu udah. Terus satu mulai lagi, aduh saya nggak tahu lah nggak bisa berhenti. Ya dia menangis terus lah semalam waktu doakan untuk leadernya di Pastor Andrew Jalong ya. Ya dia menangis. Ya, Wow. dia kerjanya menangis. Iya. Iya. Tapi dia seperti berdoa syafaat lah. Iya. Ya. Iya. Air matamu tidak sia-sia. Iya. Itu mengalir. Iya. Bagus. Gereja Pastor Andrew Jalong bersih Amin. karena cuci air mata. Haleluya. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, kami minta kepada kita punya apa? Kita punya apa ini? Kita punya Teddy Bear. Janganlah. Oke, bagi saya rasa ini memang persislah kita datang kembali ke tempat origin, boleh lihat satu tangkap api, dan dari sini kita lihat ada I have a lot of hope lah, ada satu harapan yang besar lah, yang boleh melihat GAPM akan dipakai luar biasa. Yang bermula daripada penerobosan kita masuk ke the Calvary Church yang begitu mendebar-debarkan sejak awal kita selalu datang ya, satu terobosan demi satu terobosan. Yesterday I feel it's so lancar lah. Ya, dari pagi hingga ke petang dengan diterima oleh Pastor Rajan dan juga Pastor Andrew Jalong. Saya percaya kita sudah naik ke level seterusnya lah. Satu level lagi. Ya, satu level lagi, dan saya tangkaplah low profile high identity. Itu memang GAPM harus tetap selalu low profile. Pasti Tuhan berikan identitas yang besar lah. Itu yang saya sangat tangkap dalam kita. Saya tidak bukan sesiapa pun. Dan semalam saya dengar dari elder kata Pastor Andrew Jalong juga dia kata dia bukan siapa-siapa pun. I was feeling sorry I just want to be honest. Waktu pertama kali saya lihat Pastor Andrew Jalong, dia seperti very rise up a bit self defense-nya besar. Semalam dia sudah runtuh, kita runtuh. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita boleh rasa kekeluargaan. Even first time step into their church, can see lah ada satu then we believe we can do greater things lah in Johor, and also dari Johor sini di seluruh Malaysia lah. Wonderful lah. I just want to give glory to the Lord. Yeah. Haleluya. Oke, jadi Prophet Samuel dia akan mempertahankan, dia akan buat kesimpulan. Ya. Kalau kalau udah cakap kita memang pulang sudah. Saya adalah salah satu member yang ikut misi Johor daripada yang beginning sampai ke hari ini. Apa yang saya dapat tangkap dalam misi kali ini adalah Tuhan kita ada kuasa yang tiada bandingannya. Haleluya. Dan masanya adalah pada sesuai untuk kita semua. Disebabkan masa kali yang pertama kita ada berita pasal dari member dari CCC, especially Pastor Andrew kan. Kita datang, kita tengok GAPM ni apa. Apakah GAPM sampai sangat profetik sangatkah atau apa-apa. Masa kita mula kita sudah ada halangan. Tak, mestinya kita semua kan doa bersama-sama kepada Bapa kita yang katakan kalau GAPM ini adalah daripada Tuhan kita, setiap halangan yang mesti akan dirobohkan. Tapi kita tak akan semestinya kita doa hari ini esok dia terus roboh. Bahkan masa ini adalah misi Johor saya yang keempat, dan hari inilah misi yang keempat lah. Haleluya. Kita pilih masa ini Menang. untuk robohkan dinding yang dibagi tahu daripada pasal kita, pasal Andrew kita. Sudah. Dia punya dinding yang dia kawal dirikan memang selalu roboh. Haleluya. Dari semalam dari CCC saya dapat lihat dia orang punya praise and worship. Sebetulnya minggu ini saya memang kering lah. Tapi semalam sudah dibanjir. Jangan cakap macam itu. Sekarang kita tengoklah kadang-kadang mungkin ini adalah personal saya. Iyalah. Orang lain semua pun dapatkan. Saya sendiri yang tak dapat sebab saya rasa memang kering. Tapi tadi sisi semalam masa mula start saja dia punya music, saya mula cari. Mana satu? Yang pagi atau malam? Malam. Tapi memang bagus punya worship. Sebab ada kelas. Sebab sister kita dia tanya saya dekat kereta, apa suara sudah hilang?
Pasal saya jerit masa nyanyi. Saya betul-betul lepaskan diri saya. Oh. Lepaskan diri, nyanyi, lutut apa pun saya buat. Tapi semua adalah untuk apa? Semalam saya dapat tangkap api. Haleluya. Yang paling penting saya dapat tangkap bapa saya dari tangan ke tangan. Amin. Yang dia pegang tangan saya, anak, saya punya masa, saya yang tentukan. Jangan takut, ikut saja jalannya. Amin, amin. Saya akan tunggu bulan 6. Hoi. Youth. Saya pun youth lagi. Ya, betul. Ya. Ya. Saya pun youth lagi kan? Ya. Saya tengok kurus sangat. Ya, Dari apa? hujan. Ini GAPM punya youth, itu semua youth. Haleluya. Kita pagi sebelum. Ya, terima kasih. Saya semalam pun mau minta tolong David untuk pegang ini, tapi saya tengok dia angkat tangan menyembah Tuhan pun. Saya kata jangan kacau dia. Dia enjoy so terus saya. So ya puji Tuhan lah. At least dalam setiap acara itu mesti at least satu yang touch. Dan betul worth it lah, berbaloi datang ke sini, tidak sia-sia. Oke, sekarang kita minta dia Brother David punya adik. Bukan itu sebelah. Oke, ya. Anything? Ya. Ya. Oh, dia senyum saja. Ya, mesti sikit pun ada. Mau dekat-dekat, oke. Oke. Oh. Ya. Kalau oke. Kenapa? Berdiri dulu, exercise pusing-pusing baru. English. Oke, jangan tengok saya, nanti kau malu. Oke. Jadi kasih pas dulu ya. Kasih dia sambung oksigen dulu. Oke. Ya, shalom. Minta maaf saya nampaknya. Dalam mimpi saya pun sedih. Oh. First time saya just put aside saya punya alarm. Itu saya tekan, saya pun tak hirau. Oh. So, ABM memang dari Tuhan. And then, saya bukan orang, at first saya bukan yang macam orang mission lah. Tapi sister ni, dia dari dulu dia orang mission kan, dia sangat suka. So hari tu dia pun bagi tahu, dia cakap, wah, dia so excited, dia cakap GAPM ni sangat apa? Dia cakap it's a very big punya movement. So saya dengar dia, then from there saya pun baru tangkap this movement is bukan calang-calang, tapi it's like going to Kalimantan, everywhere here and then Malaysia to truly raise out DM punya community. And then for me personally, every day, first day already Tuhan give answer the deepest thing that saya tanya dia kat AKP Assembly, here RKC, and then CCC, because I used to dari gereja besar kan di UMC kan, so CCC tu lebih kurang macam family juga, so I can feel like kalau CCC dia remain like that, dia tak ada specialist macam Air Force lah, Marine yang macam GAPM masuk ke dalam serve diorang, so diorang tak dapat nampak dari segi Tuhan punya the speciality of Tuhan in this special force, Air Force apa dia, diorang hanya macam air crew saja, macam crew saja, faham kan? So sebagai church yang besar macam tu, Tuhan akan bawa macam special punya force, macam apa ni, what to say, it's a special force yang datang, and they show that this is the movement of God. So, yeah, so I truly blessed to see church yang besar macam tu, dia orang open heart to see this type of Tuhan punya ministry juga. So no longer that they put a wall, but they start to open. I believe once CCC open, many more churches besar pun akan want to see also Tuhan punya api through this small force of Tuhan, tapi specialized. Haleluya. Lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.
Wah, dalam. Saya pun apa dia cakap ini. Ya. Tapi ya betul, bukan senang. It is not easy for small church, small movement, new movement to approach yang orang sudah established, yang sudah besar. Kalau yang besar datang kepada yang kecil, wah, kita rasa, tapi dia bilang, kamu nih orang baru, ini siapa nih orang ini. Tapi ya, tapi dia punya strategi. Bila kita sudah sampai kepada CCC is one of the biggest church di Johor Bahru. Once kita sudah reach di sana, gereja lain yang kecil-kecil kan terbuka sudah. Kalau ini dia macam satu apa ini satu tempat tol, satu tempat dia kita masuk karena tes di sana. Itu saya kata sangat penting. Semada kita kena terima atau kena tolak. Kalau kita lulus QC di tempat di sisi, and I thank God melalui saya lihat cara Pastor Benedict Rajan dia yang akhir itu dia berdoa untuk Prophet Samuel yang dia peluk ya, dan itu adalah satu tanda yang positif kita diterima. Dan I believe, dan semalam lagi Prophet Pastor Andrew Jalung yang sebelumnya begini kan, ada lagi dia punya kawan-kawan yang pun sama juga, tapi kali ini dia sendiri ya, kali ini sendiri, dan saya tengok dia begitu humble. Wah, saya bilang kenapa orang ini tiba-tiba berubah ya. Ini mesti kerja Apostle Hezekiah ini, karena dia sudah jumpa sebelumnya. Oh, dia tidak dengar. Kenapa? Tidak apa. Ya, oke, sekarang kita teruskan kepada sister. Ya. Sekejap lagi saya akan. Oke, ya, dia mau saya something ya. Saya dulu. 10:30 dia jalan. Skip terus ini ya. Kalau saya 10:30 saya kena berangkat. Oke, first of all saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan every each of us. Haleluya. Saya sudah dapat melihat ataupun menangkap visi misi GAPM sekarang ni. Alright, before this saya mau bagi satu kesaksian. Before this saya tidak pernah melalui proses dinubuatkan dan sebagainya kan. Jadi pertama sekali yang saya dapat dinubuatkan masa itu adalah manager, kata Pastor Sam. You will be a manager. Jadi itu ya, saat itu saya cakap bagaimana saya mau jadi manager sebab saya baru pindah company baru kan, company itu baru develop dan sebagainya, so impossible atau it takes time. Tapi puji Tuhan kan, 1 year plus lepas saya kerja 1 tahun saja tuh, betul-betul dinaikkan selepas daripada KKR Tapah tu dinaikkan. Saya dapat surat daripada director kami, wah, it's a congratulations, you are promoted as a manager, engineering manager. So ya, saya sangat Haleluya, glory to God. Jadi setiap satu persatu nubuatan pastor hamba Tuhan yang dipakai luar biasa digenapi, Jadi macam saya rasa kalau saya boleh nampak sekarang visi misi GAPM ni. So kita setahu kita banyak jabatan-jabatan yang sudah miss, especially bahagian prophecies ataupun nabi dan rasul di gereja-gereja. Jadi saya melihat kerinduan daripada gabungan gereja SSGM, RKC, Pastor Darwin punya tu, dan juga Pastor Ruby. Ya, sangat mantap ya. Jadi saya boleh nampak kita punya momentum tu sudah start moving. Dan saya yakin lebih misi ataupun visi GAPM ini akan terus ongoing dan lebih lagi luar biasa selepas ini. Haleluya. Especially ya, baru tadi dengar kesaksian yang sebelum ini blok ya, totally blok, dan sekarang ni kubu itu sudah diruntuhkan. Ya, itu luar biasa. Itu bukan senang-senang itu untuk gereja untuk menerima jabatan yang sudah lama sudah dilupuskan. Ya lah, beri kemuliaan ke Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, ini tidak ada berjanji ya, cakap tidak ada meniru, tidak ada berjanji, tapi itu dari hati sendiri kamu share. Jadi nanti semua dikumpulkan kesimpulannya oleh Prophet
Saya mau. Ya, Pastor, nanti saya tengok rakaman dulu ya, Pastor. Rekaman mana? Yang ini sekarang. Saya mau berangkat dulu. Oh, oke. Oke, bye-bye. Oke, jadi yang Sister Susan. Shalom. Sorry ya for this morning. Dua of us mimpi. Ya. Sampai anyway, praise God we are here. I'm very excited lah with this GFPM happening. What I receive is kita semua terima itu scepter dari Tuhan. Wah. Kita ada di atas gunung. Wah. So the authority sudah bagi kita. Amen. So yang kita jalan bersama, kita bawa api terus bakar. Oh. It's not about breaking through. Anyone that come near us, they will get burned. Just like Bahaya. you know, big church be burned. Anyone that come into us, they will be So, burned and be fine. This will be BM movement. Yes. Bukan BM, bahaya movement. And then our very important, we are very united. Amen. This is very important. Haleluya. Yeah, I'm very excited. That's all. Haleluya, haleluya. Oh ya, banyak lagi di depan. Ini baru this is only the beginning ya. Oke, sis. Sorry, ini spesial saya berdiri. Sangat malu saudara. Oh ya. Oke lah, saya tidak tengok. Oke, salam. Good morning. Pertama kali saya pasti admit that I don't expect to be here. Okay? Yeah. Because you know why? Because this is at the APM movement. So Stanley and I think that we are not in the team, we are not part of them. So we join only the Zoom. Sekali Pastor Sam kata before anything, he already said like that quickly beli tiket lah before I change my mind. You know, buy ticket once ticket done. I asked because we were in Bangkok kan. So I said you have to do it this time lah. So like Sister Ross helped us take out to do most of the things twice before. The moment before I change my mind because at this age, lama saja pencet pak. The Lord is so packed with what? The theme of this world. I must tell you. As I sit down and say, if I'm not here, where would I be? What would I be doing at this time? And at the moment, I'm going to another election again in the party. So I would have been busy with the thing of this world, but I said, Relax. tenang, Santai. sleep well, and then most of the thing, macam Mary and the feet of Martha and Mary, I said, Lord, I am glad, I'm really thankful that I'm at the right place with the right people Amen. at the right moment. Amen. Every sharing that Pastor do, they are new every morning. New every morning. Even though you hear it in the Zoom, you hear it again, maybe for you people it's different, but for me, Oh, Sam. because it Kami is juga. new to me all the time. I said, no man, this is personally lah. So I thank God that I'm part of you and I'm here with you people, and I'm very happy that I have this brother sister, even though in age I'm nenek lah, but as brother David said, they're still young. It remind us during our young days. I feel young again during pre-mission again. Sekarang gua balik lagi. Thank you. Ya, oke. I think Brother Hana and Brother Stanley must join GAPM. Ya. Ya, masuk saja. Ya, Apostle Hezekiah bought for them this. ya dia Oke. harus Bukan tuh, masuk GAP. tim saja. GAPM. Kita tambah ahli, lagi. Tambah ahli ya. Ya, kita akan masukkan mereka. Amen. Hari ini sah. Powerful. Amen. Ya. Oke, sekarang kita mau dengar orang muda. Saya yang paling muda. Iya. Salam, selamat pagi. Ya. Ya. Sebenarnya kami dua nenek nih. Itu nenek muda. Sangat tepi mana yang dikata is our time is because I just baru pensiun kan. So totally walaupun ada orang tawa saya mau bekerja lagi dan sebagainya, I said no, I want to rest. Firman Tuhan yang kita dengar pun ada rest malah. Itu satu yang untung bagi saya lah. Jadi saya satu karena kita
banyak barang yang kita nak buat. Sudah setengah abad saya, 1/3 abad saya sudah habis begitu di dunia ini kan. Tapi dalam proses itu memang ada pelayanan seperti ini yang saya lakukan. Masih masa bertenaga masa itu. Jadi bila dengar yang ada di Tapa itu hari, saya dengar masa saya jemput pergi, mana kata dia, pergilah. Kalau masih ada masa kita pergi. Begitu juga yang ini dia tanya saya, sudah pergi? Bagaimana katanya? Pergilah. Ya. Tapi sebab saya pikir seperti ini ada satu pasukan yang sudah digerakkan oleh Tuhan kan. Sebab pelayanan ini bukan pelayanan yang biasa-biasa. Telah kita lalui banyak kali di dalam pelayanan-pelayanan juga. Sebab itu saya kata saya boleh tidak jadi seperti mana ahli jabatan kuasa tapi kita adalah orang di belakang. Pendoakah dan sebagainya, itu satu pergerakan yang sama menuju ke arah yang sama. Amen. Jadi kalau tidak ada yang seperti itu kan, mungkin ada cacat apanya di dalam perjalanan itu. Tapi puji Tuhan semua itu teratur. Seperti kami doa mau datang kereta tiba-tiba dia bawa kereta di kampung saja pada terlepas dia punya tayar. The nut just drop and then one side of the tooth. Aduh kata saya, kalau ini jatuh masa kita dalam perjalanan kan payah. In the highway itu, dan itu juga saudara IP balik sampai di Kucing, I don't use this guy. Let we use kancil, send to the airport, I said come back the repair. Puji Tuhan bila sampai ke sini hati saya masih tenang. Ya walaupun ada masalah seperti itu, sampai di sini tumpuan kepada Tuhan. Dan melalui semua cara yang dilakukan, walaupun saya tidak tahu apa yang akan berlaku, saya make it surprise bagi diri saya. Saya tanya, mana program? Ini saya bagi ke kamu. Apa ini apa yang akan berlaku? So saya attend saja. Tuhan itu menegur saya selalu bersedia. Apa yang dilakukan harus doakan untuk acara itu, seperti itu. Di dalam hati saya menjadi pendoa dalam hati untuk semua acara yang dilakukan, dan saya sangat senang hati melihat semua itu berlaku seperti mana yang telah saya alami beberapa tahun yang dulu dan sampai hari ini. Saya sangat memuji Tuhan. Satu pengalaman yang baru, yang makin macam saya ini sudah 61 tahun, masih muda lagi. Masih muda. Baru mula. Lagi ada tenaga, lagi mau on fire. Baru mula. Oke, thank you. Haleluya. Kemuliaan. Lagi yang kemuliaan yang paling kuat untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oke. 60 baru mula. Ya. Oke. Ya kita isi. Oke, shalom. Shalom. Ya. Ialah banyak belajar lah. But at first waktu Pastor Sam, I joined Pastor Sam SCGM dalam Zoom kan, Sister Gloria Hana yang introduce. He told me the scepter of the king is over your house kan, scepter of the king. In the spirit we must believe kan. So itu yang saya believe lah. Even during the last few days, perlu jumpa dengan Pastor Andrew Jalong. Although Pastor Sam just said that berjumpa lah, I know he was retired, so I make an effort to really see him. So what actually is happening lah? Siapa yang akan kita jumpa for the first service tu? So there, I was given the info that mungkin the Indian congregation saja. Bila kami dengan Brother Caleb jumpa dia kan, dia kata it's all the church leaders and the full-time workers and then all this thing. Okay, I expect that there will be a few number lah. Saya takut mungkin ada 20 orang kan saja yang datang 15, tapi puji Tuhan, I believe when we believe that we have the authority and the power, God will do something grand. And then the word that comes to me, apa yang kita alami sekarang kan, datang Johor, where's the evidence of His power kan? So we are justified and glorified kan? So I tengok JPM sudah ke level itu. Sampai last night I asked Reverend Sam, so why not we get try talk to Jalong to get him in the JPM as our advisor, because we have Pastor Kenny, we have Pastor Sam as advisor.
Sabah Sarawak, Sabah West Malaysia. Itu Jalung is from Sarawak. Why not we make it complete Malaysia? Be diverse, it's non-executive, but at least he can be in the board advisor lah. So ada tanya dia, 2 kali saya tanya dia after that. So said, I feel I'm too small, I'm nothing, dia kata. Woi. So dia kata, not pray about it, but I feel very small, dia kata. It's okay, but because we need Malaysian, we need to be all inside this JPM. So saya lihat lah. So we're talking about how can we involve them lah. So puji Tuhan lah, ternyata adalah kita punya service di sana memang sangat luar biasa lah. Saya sangat bersyukur Tuhan sudah bekerja kan, dan mereka sudah apa yang kita tidak sangka mereka lakukan. I mean they go beyond what is our expectation kan. So itu aja saya tengok, memang saya tengok RKC seperti center JPM di Johor ni, Tuhan sudah sediakan tempat ini kan. Macam mana kita menggerakkan tempat ini kan? How to get more proper, more strong. Itu yang saya dalam hati saya, kerinduan saya lah, supaya ada orang kuat, profesional yang boleh menggerakkan RKC bukan saja di Johor tapi dari Singapura. Itu yang saya rindukan. That's all. Amin. Beri kemuliaan, glory to God, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dulu dia kata sangat kecil. Before kita tahulah. Ya, oke. Ini Sister Naomi banyak demo share ini. Dapat escape hari itu? Iya, double escape. Oke, shalom. Where to start? Okay, bila pastor mention pergi Bandung kan, excited sudah. So I tell him kita kena renew passport sebab already expire 2020 expire. Tapi pastor mention lagi, tak jadi pergi Bandung, kita pergi JB. So and then he said tangkap something like api kan, tangkap api. So saya hanya kata we go there, tangkap api and bring back to life, bring back to, because one of our son tu yang Roy pastor kata keras hati kan, betul-betul keras hati itu. So when I said Mami and Daddy pergi JB lagi, so dia jawab JB lagi. So I know already what he's in mind. Dia macam setuju tak setuju, tapi he's happy that we will not be in the house for 1 week, will not be in the church. So I said, we are coming back on Monday. Yes, dia kata. Mesti ada tujuan. Dia punya lately teaching bapak dia tu macam agak keras lah. So I think he's excited lagi lah. And then bila Pastor Dewin share about yang original plan tu, so I only declare that the original plan for him, because pastor already 2 kali prophesy that he is ada calling kan. Because when I mention about the calling, dia kan ayah, he said like that. So after pastor mention yang the second time, I didn't mention to him, so I just pray that after this dia akan accept the calling lah, because he already said I'm already 32 kan. He said before we went lah, sudah 32, I'm like this, cutting girlfriend, mau kawin pun girlfriend tak mau, already putus with the girlfriend. So girlfriend baru. Bapak ini suka dia si match lah, tapi nanti kita doa. Okay lah. So I declare prophetically as Pastor Dewin share yang original plan tu lah, that everything come into place, that the plan for God for him akan jadi, dan yang elders itu
you will only have son apabila hati bapa, because dia tu memang hati keras betul. Oh. So that's the two keunggulan lah. Because 5 anak Erika semua berbeza. Haleluya. Kaki bangkang walaupun they serve in the church, they have their own mind. Even the youngest pun, why have to follow you don't have to follow what the pastor say every time you datang. I just look at her. Wow. Haleluya. So I think hopefully, not hopefully lah. I believe Jesus. believe that balik sana nanti kan macam apa kata dia bakar api itu akan bakar mereka dan Amen. spiritually berubah and the church will grow lah, because macam sister kata hari itu khawatir lah. I reflect adalah kaitan semua itu. Okay, that's all. Thank you. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, nanti kita akan settle masalah itu. Ya, api ada 2 jenis. Satu bakar kasih hancur, kasih hangus. Kedua api itu kasih bangun balik. Ya, oke. Ya, ini siapa ini? Oh ya. Oke, ya. Shalom, shalom. Selamat pagi, maaf saya terlambat tadi. Ya, tidur. Apa yang saya mau katakan nih, terima kasih kepada Tuhan. Ya. Sebelumnya saya tidak tahu macam mana saya sampai di sini, tapi Tuhan yang menghantar saya ke RKC Amnya. Kemudian di dalam saya dipertemukan sama Tuhan di sini yang hebat-hebat laki, ya, yang saya sudah lama rindu-rindukan. Sebelumnya saya daripada gereja yang besar masuk ke sini RKC yang orang kata kau dari yang terbesar masuk ke dalam yang terkecil. Tapi saya cakap tidak mengapa. So, selama ini saya sudah berpusing-pusing di Johor ni. Jadi sebelum corona, ya awal corona tu saya diberi satu penglihatan. Masa itu saya masih di Kalpari, Andi Pastor Jalong. Jadi bila saya mengatakan hal itu, mereka menolak. Bahkan saya dikata, awak ni bomoh. Tapi saya diapa. Dimanapun saya berada selama ini, saya akan ditolak. Karena panggilan saya ni, ya, tentang kenabilan dengan kerasulan ini selalu ditolak. Bahkan kita akan mengalami banyak tantangan. Tapi apa yang penting yang saya pegang teguh, selagi masih ada kesempatan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan itu adalah saya punya prinsip. Dan saya terus berdoa dan berdoa supaya Tuhan mengantar saya ke satu tempat yang sepatutnya saya ada di situ. Dan pada hari ini saya bersyukur saya sudah ada di tempat yang sesuai dengan panggilan saya. Amin, haleluya. Apa yang saya patut mengatakan, saya harus tetap belajar kembali. Karena waktu saya di gereja yang paling besar, saya punya roh, saya rasa walaupun saya adalah satu leader di situ, tetapi saya punya roh tu sudah hati saya tu sudah padam. Dan saya tanya Tuhan bawa saya ke sini, tapi saya punya hati sudah padat. Saya tidak mau di sini lama-lama, saya cakap sama Tuhan. Dan di dalam saya punya pekerjaan, saya mengalami banyak tantangan. Dan walaupun saya berjalan, saya akui bahwa di dalam kenabilan dengan kerasulan ini kita tidak boleh berjalan sendiri. Sebab itu yang saya telah alami. Karena bila saya masuk di dalam satu organisasi gereja, Tuhan antar saya ke situ, saya akan mengalami penolakan. Bila saya bawa panggilan saya itu, saya akan ditolak. Saya dipindahkan lagi, Tuhan antar saya lagi ke satu tempat, saya akan ditolak lagi. Dan saya kadang-kadang tuh bertanya kepada Tuhan memberikan saya panggilan ini, tapi saya kok selalu ditolak dan ditolak.
Tapi Tuhan mengatakan kepada saya, apa yang saya berikan kau selama ini, buku yang paling banyak-banyak tuh, dan you kena lulus dulu, baru you kena ada di tempat yang sesuai. So saya kena mengalir dan berjalan. Satu ketika saya memang badan saya memang lemah, sakit, dan saya tidak tahu kalau saya punya badan itu sudah luka-luka, roh saya sudah luka-luka, saya tidak tahu. Tetapi masa satu ketika saya mimpi tentang saya punya bapak rohani sekarang, dia mengalami satu masalah, saya tidak tahu, tetapi Tuhan suruh saya untuk menghubungi dia dan memberikan dia semangat. Tapi saya katakan, Tuhan, saya siapa mau berikan dia semangat? Dia adalah hambamu yang kau pakai luar biasa. Tapi saya ini kecil, saya tidak mampu untuk memberitahukan itu. Dia cakap, kau telepon saja dia. Sedangkan masa itu saya tidak ada nomor telepon dia, walaupun kami selalu jumpa di dalam pelayanan doa sekota. Tapi saya tidak berhubungan erat dengan mereka, ya. Kami hai-hai saja macam tu. Tapi bila Tuhan suruh saya telepon sama dia, Tuhan macam mana saya telepon dia? Saya pun tidak ada nomor telepon dia. Jadi karena saya memang dalam Facebook, jadi saya cari dia punya telepon tu, saya tengok cari-cari, saya terjumpa dia punya nomor telepon, jadi saya telepon dia. Dan waktu saya telepon dengan Pastor Jiper, saya tidak tahu apa yang saya mau katakan. Dan saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, kaulah yang berbicara buat saya. Saya tidak tahu macam mana saya mau sampaikan dengan hamba-Mu ini. Terus Tuhan tolong saya, dan saya memberitahukan apa yang harus saya beritahukan. Saya berikan dorongan kepada pastor supaya dia tetap kuat dan maju terus. Dan disitulah hubungan kami sampai saat ini. Dan saya ikut dia punya live di Facebook, dan dia mendoakan saya waktu itu. Saya memang sebab itu sudah corona, ya. Jadi semua kita tidak dapat bekerja, dan saya ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena saya banyak mengalami tentang keuangan, ya. Saya mau bayar utang mama saya di kampung. Masa itu saya ada beli rumah di Batam, saya mau bayar rumah saya di Batam. Saya di sini juga, anak-anak saya juga sekolah. Bagaimana ini saya tidak kerja, sedangkan saya adalah single mother. Jadi tanggung jawab saya besar. Jadi sekali hambanya live di Facebook, dan saya ikut, dan dia mendoakan saya di Facebook. Oke. Nah, waktu itu dia mendoakan saya, dia bernubuat dengan saya, dan saya katakan dalam hati saya, Tuhan, inilah hamba-Mu yang saya cari selama ini. Nah, di situ dia mendoakan saya. Kemudian lockdown buka lagi, saya pergi kerja. Puji Tuhan, berapa bulan tuh saya boleh settle saya punya utang-utang semua. Dan saya terus berdoa, bila saya boleh bertemu dengan hamba-Mu ini. Dan masa dia mengalami masa dia punya pelayanan itu down, Tuhan saya katakan kepada saya, inilah waktunya, teleponlah dia. Dan itu masa itulah saya telepon dia, dan saya berikan dia semangat. Dan sampai hari ini hubungan kami erat, dan saya percaya inilah masanya Tuhan membawa saya di sini. Dan apa yang lebih penting, membawa saya masuk di dalam pelayanan, bahwa member di dalam JAPM ini. Dan saya sangat bersyukur. Dan waktu KKR yang pertama, ya, bulan 10, ya, itulah kali pertama saya injak gereja RTC. Dan waktu itu saya juga dilawat, dan saya juga dipulihkan. Dan saya puji Tuhan, mereka merangkul saya dengan penuh kasih. Kasih yang saya cari selama ini saya tidak jumpa di luar sana. Saya memang, walaupun saya masuk di gereja-gereja yang sangat besar, termasuklah Kalvari, tetapi saya tidak merasakan kasih. Yes. Ya, betul, saya cakap apa adanya. Dan Pastor Jalong, sebelum dia jadi pastor, saya sudah kenal dia. Kami sudah Profesor Joy,
Oke, shalom semuanya. Terima kasih karena masih bersama-sama ya. Saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih karena mengenal Pastor Sam, Pastor Shekinah, SGM dan semua anti-anti yang nenek-nenek yang udah tahan powerful. Nenek muda, super grandma. Dan ya juga tim Pastor Prophet Rubil mereka, Pastor Kenny, Prophet Darwin. Saya sangat bersyukur karena dapat bersama-sama dengan tim yang pada mulanya seperti orang tidak berapa tengok tepi mata saja kan. Oke, first time Prophet Samuel dengan Prophet Shekinah datang pergi sini melayani RKC. Mereka bernubuat untuk kami di tempat ini dan Prophet Samuel katakan bahwa revival itu akan mulai dari sini. Ya, karena Tuhan sudah pilih Pastor Jiper. Sebenarnya kami pun berpikir macam mana dia akan dimulai. Ya, karena rancangan Tuhan terlalu besar, kita tidak boleh sampai. Dan dari lawatan pertama mereka itu kami mengalami ya semua nubuatan tuh hampir digenapi di tempat ini. Dan yang paling dahsyat tuh waktu Prophet Samuel katakan bahwa akan ada orang yang keluar. Ya, itulah yang paling saya rasa paling memberi kesan dengan kami sehingga waktu yang hari malam pertama di sini waktu Prophet Samuel katakan semua orang RKC maju depan, saya tengok saya punya tim mana nih. Tinggal berapa orang saja kami. Dan tapi ya kami mengalami dan kami melihat pekerjaan Tuhan itu sangat dahsyat ya melalui gerakan ini karena setiap nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hambanya itu digenapi. Dan saya melihat yang paling ketara sekarang ini yang macam Elder Jimmy katakan tadi, dia semua nubuatan-nubuatan dia digenapi. Kalau saya dengan Pastor Jipa itu di dalam pelayanan itu banyak digenapi apa yang dinubuatkan oleh Prophet Samuel. Dan kami sendiri mengalami yang namanya berkat Tuhan itu. Ada pencurahan berkat ya. Karena yang 2020 Prophet Samuel datang ke sini itu masih pandemik lagi itu masa. Tapi kami langgar juga ya biasalah anak Tuhan kan tidak takut. Prophet Samuel katakan bahwa Tuhan akan memberkati gereja ini. Orang-orang di bawah Pastor Jipo semua akan diberkati dan kami melihat itu sekarang bahwa berkat Tuhan itu betul-betul mengalir. Ya, kami mengalami yang namanya berkat. Dan saya sendiri melihat ya Elder Jimmy sangat diberkati. Dia bukan saja diberkati lewat pekerjaan dia karena dia ada passive income ya. Dan saya melihat wow, amazing. Dia betul-betul diberkati sehingga dia menolong semua orang yang di dalam gereja. Bahkan bukan saja di dalam gereja, di luar gereja juga dia tolong. Karena ada satu kali Prophet Samuel katakan, Jimmy, next year you will be super rich. Dia tidak mau kasih tahu itu pastor, tapi dia sudah on the way pergi sana. Dia betul-betul diberkati. Saya pegang satu perkara, dia kata, waktu saya diberkati saya mau tetap low profile. Saya tidak akan sampai ada satu company offer dia satu title, dia akan bagi BMW dengan Jimmy. Tapi Jimmy cakap kalau orang mau bagi saya BMW saya tidak mau. Saya mau Hilux saja. Sebab dia ingat pas Prophet Samuel punya nubuatan dengan dia. Dan kami mengalami itu. Kami mengalami yang namanya kuasa blessing itu di sini. Terus saya saya cakap ini saya seperti ya saya tidak dapat saya tidak boleh digest itu apa yang Tuhan kerjakan dengan kami di sini. Bukan sahaja dari segi blessing ya material itu, kami punya spiritual dikuatkan. Mungkin selama pandemik itu, selepas perpecahan gereja jemaat kami itu, kami mengalami down dan kami kurang pelayanan karena juga pandemik tidak boleh datang pergi gereja. Tetapi selepas nubuatan demi nubuatan dilepaskan di tempat ini dan orang-orang kami juga mengalami hal yang sama, dan kami walaupun kami sedikit kan, tapi kami bangkit, kami bersatu. Waktu kami bergerak, kami akan bergerak sama-sama. Itu sebab dia kalau kami ada pelayanan, kami sudah nekat. Kalau ada pelayanan keluar, kami akan bergerak sama-sama. Dan kami tidak
Kalau selama ini kami selalu berpikir, uang macam mana. Tapi this time, saya kata dengan mereka, Elder Jimmy katakan, this time, money is not the problem. Uang bukan lagi masalah untuk kita. Karena Tuhan sudah betul-betul, belum lagi sekarang lah, tapi saya sudah melihat ya, saya sudah mulai melihat bagaimana Tuhan memberkati Elder Jimmy, bahkan dia turun kepada kami. Saya tahu urapan itu turun dari Pastor Jipe lah, karena Elder Jimmy sudah sendiri juga mengalami yang namanya hard lesson ya. Waktu dia bersama-sama dengan kami, dan Tuhan memang kasih remukan kami semua. Sebelum kami pergi Perak hari itu pun Tuhan sudah hancurkan kami sehingga kami buat reconciliation di sini bersama-sama. Ya, seperti yang hamba Tuhan katakan, bahwa kalau kamu datang pergi sini ada masalah, betul, itu adalah cabaran karena kita berjalan apa yang Tuhan mau. Dan untuk KKR kali ini, saya juga merasakan bahwa kalau yang pergi Tapahar itu kami punya cabaran pun boleh tahan juga. Kali ini dia punya cabaran ada tinggi lagi sedikit. Dan saya katakan dengan Pastor Jipe, wah kita punya cabaran kali ini ada dia punya panas ada naik lagi sedikit. Saya katakan dengan Pastor Jipe, dan saya tahu waktu kita buat kerja Tuhan, kita buat apa yang Tuhan suruh, pasti ya, seperti ada satu kali saya digerakkan oleh Tuhan untuk melihat kesaksian Pastor Philip Mentova. Dan saya tidak tahu kenapa, saya sudah lama tidak dengar sebenarnya kesaksian dia di YouTube, tapi hari itu tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya untuk melihat, dan saya pilih-pilih video dia. Saya terpilih satu, rupanya bukan khotbah tapi kesaksian dia secara pribadi. Dia katakan seperti ini, dan itu yang menjadi pegangan dan terakam di dalam pikiran saya. Dia katakan seperti ini, waktu kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruhkan, iblis dan seluruh isinya di dalam neraka akan bangkit melawan kamu, karena kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu saya pegang, dari saya dengar itu saya sudah pegang. Dan setiap kali ada misi, ada pelayanan yang seperti ini, saya akan mulai merasakan dia punya bahang cabaran itu. Dan saya katakan dengan Pastor Jipe, wah ini betul-betul iblis tidak suka apa yang kita sedang lakukan sekarang. Dan seperti yang Prophet Samuel katakan sebelum ini, saya tidak tahu, saya sudah lupa sama ada dia khotbah atau dia waktu sharing begini, cabaran dia akan lebih lagi dan akan lebih. Sebenarnya hati saya itu berdebar-debar juga menunggu apa yang Prophet Samuel katakan, cabaran yang macam mana lagi ini Tuhan. Saya katakan bittersweet lah dia punya cabaran. bukan senang juga, tapi kita tahu waktu kita menghadapi cabaran itu kita melakukan perkara yang betul. Ya. Haleluya. Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kesimpulan daripada Prophet Samuel, kita ada 25 menit lagi. Oke, bagus kita ada setiap kali ada cara kita buat begini, supaya kita beri improve, kita appreciate setiap momen itu yang terjadi, yang kita hargai. Dan itu sebabnya saya susah-susah sebenarnya dalam hati saya, kau tuh presiden, kau tuh macam kenapa membuat ini semua. But I know dia punya satu hari nanti ini akan dalam 2-3 tahun 5 tahun kita lihat ini balik. Thank God ada orang tulis itu gospel. Orang sekarang kulit untuk kita rujuk. Oke, kali ini memang dia punya KKR, apalagi itu tiba-tiba dan apa semua. Sampai satu saat saya terbiasa sudah. Waduh, lila tiba-tiba ke besok dah saja. Kalau Tuhan, karena kita masih ada tradisi yang membuat ikut teratur program. Memang itu yang dunia punya. Kamu mesti plan. If you fail to plan, you are plan to fail. Ya sudah. Tetapi dalam special case macam ini bukan selalu, dan kita kena siap. Servant. Kalau servant di rumah dia tidak boleh kan, kalau dia panggil Ayati terus datang, Pak Med kan, kalau dipanggil terus datang saja, ya. Seperti itu juga kita ketika dipanggil ya Jipe, ya apa itu Master, ya kan sampai begitu sekali sampai
Memang hal-hal kadang personal pribadi kita pun kita tinggalkan, kita tetap apa itu bos. Dan bagi saya dulu pernah saya katakan, saya tidak pedulilah gelar-gelar itu, asal saya dipanggil hamba Tuhan is enough for me. Jadi hamba enough, sudah boleh melayani Tuhan. Oke, yang begini itu really ada keadaan-keadaan yang tidak boleh diucapkan dengan kata-kata bahasa. How I really thank God, appreciate semua ini. Ya, memang saya katakan revival itu must start from somewhere. Dan kita tidak tahu di mana. But satu kalau itu revivalist khusus di Semenanjung. Itu calling saya mau balik Sabah. Tapi dipanggil untuk Semenanjung. Saya katakan Semenanjung ini kubu kuat, ini besar. Di mana saya satu orang pun tengok saya satu macam. Dan saya pernah challenge Tuhan juga macam Prophet Samuel juga memarah Tuhan, pandai marah Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau kau betul-betul panggil, saya tahu saya tidak boleh buat ini sendiri. Kau hantar orang. Saya tidak mau. Saya dulu pernah cari-cari itu pastor-pastor. Saya yang kena ketok balik. And I thank God. Di dalam hati saya secara pribadi, saya nampak kamu ini semua adalah Tuhan. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi Tuhan satu. GAPM ini milik kita bersama. Inilah di sini karena GAPM ini telah menyatukan kita dan kita bergerak bersama-sama. Dan sekarang ini pun dalam usia yang masih muda, kalau anak yang umur, karena ini baru dimulakan tahun lalu, Oktober, November begitu, ya. Kalau anak masih kecil, masih berapa bulan sahaja, tapi dia pertumbuhannya cepat, ya. Karena ada istilah pasang siap, kamu tahu kan? Ada rumah dia mau pergi hutan, baru tebang, baru mau buat dia punya apa itu potong dia. Tapi ini pasang siap, ready made, semua sudah ada, ya. Tiang sudah ada, apa semua tinggal pasang. Ada kan rumah, ya pasang setek, pasang dinding, pasang mula-mula pasang dia punya lantai, pasang bumbung. Jadi kita pasang siap, bukan bangunan baru, tapi semua orang yang sudah lama menanti-nanti tinggal dicantumkan sahaja. Dan kita menjadi satu movement yang solid, yang kuat. Jadi setiap kita itu macam Sister Gloriana, Brother Caleb Stanley, ya Ango, kadang-kadang ada kamu rasa macam saya ini kecil, tapi kalau kamu tidak ada, terasa tahu, ya. Betul, kalau kamu tahu bahwa kalau di antara kita ini tidak ada, kita akan feel something, ada yang kurang, ya. Jadi of course lah, macam mulai daripada Prophet Samuel, ya, actually secara terus terang Tuhan pakai dia secara special, ya. Tuhan train dia di Indonesia. Ini saya cakap yang betul-betul lah, bukannya ada yang mau jek-jek apakah. Ini to be honest, Tuhan train dia secara khusus. Tuhan train saya juga secara khusus. Kau ya, mungkin kalau yang ada orang lain saya tidak tahu lah, kalau ada sanggup mau melalui dia punya jalan, dan lagi saya punya jalan, tidak ada orang mau melalui jalan saya. Tetapi kita semua bagaimana yang tinggi ke apa semua bila kita mesti dicantum. Dan ini GAPM ini semua ditaruh di bahu kita semua. Dia akan maju atau bagaimana, itu juga bergantung kepada kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. So saya melihat kehadapan ini dia akan lebih lebih besar lagi, ya. Dan I really thank God, ya. Itu yang saya mau katakan. Dan sekarang ini serahkan yang sebagai pengakhiran penggulungannya kepada Prophet Samuel. Silakan. I believe this trip is the Lord is changing identities. Ya, identity yang sudah berubah. And now I understand why the Lord wants me to come back to Johor, because it's a place that we start. Before we go out, doors open, but we stay we start.
the following days, GAPM is going to move differently. We are going to not just move. It's a new identity already. Yeah. God is opening big doors, not small doors, but big doors. Big ministry, big churches. Yeah. 20 years when I was in Indonesia, I ministered in small groups. But of course, sometimes also minister in big mega church like 5,000, 6,000. I used to preach in Philip and Tufar Church also. Yeah, but I did not have to go. Because Pastor, at the time Pastor Shekina not with me, I was preaching Philip and Tufar place. I used to preach in Manya, the biggest church. The time before the Bethany of the 30,000 people. But I believe, but all these years I tried to bring a lot of hamba Tuhan follow me. But end up, everyone have their own agenda. They ikut, tapi dia nanti dia agenda sendiri. I've seen already a lot. But I believe these 2 years pandemic, the Lord is forming the team that is so strong together. That we, why? Because each one of us, we have our own ministry. And I believe personal success is very important. Because those people who come in, they don't have personal success. They come in, they tap on you, and then they can't handle the success. They will tap on you like a tangga like that, and they will go. But I believe this time, when we come together, united together, each one of us will have a personal success. Yeah, personal success. I tell you, personal success is so important. Each individual, we must see a breakthrough inside ourselves. We cannot just, of course, GAPM success is good, but our personal success, we must pray, God, give me a personal success, personal ministry success. And today I'm blessed to hear that our Christian Jimmy is blessed, and we need somebody to stand behind us here, to move together as a man and woman of God. So I'm very blessed this trip when I go to CCC. Pastor Rajan is a very humble man. He's a very humble man. I seldom see man of God that has a big mega ministry so humble. Yeah, I see people who have mega ministry. I used to preach in Basilia Church. The pastor is like a little king. Little king. Yeah, betul. I preached in Balikpapan. The church almost like 10 to 15,000 people. Even the airplane must wait for me before fly. Yeah. Once the church big, the pastor was different. Yeah. But when I come to Pastor Rajan, I heard of him many years ago. Yeah. But he's truly a humble man. Yeah. I remember the first time when I go to CCC, I was thinking like, wow, I must go inside his office to meet him. Never know, I was in the car park. He walked out and see us, and he walked out from his office. He come and greeted me in a car park. I tell you, Pastor Rajan, I mean, I was thinking like he's a big pastor. He must be staying in the office. Go there, Pastor, you know, like, you know, that guy walked down to the car park. You see, walked down to the car park and talked with us. So he's a very humble man. And but when I was in his church yesterday, suddenly the Lord began to tell me, this is the time that I will promote you. I'm bringing you up to the next level again. The Lord says that it's time to fly again. It's time to go up. Yeah. I believe GAPM in this group, we are going to move from here as we reach to Indonesia. Mega church will invite us. Yeah, we're going to. I believe later on God is even going to open up GBI Aruna.
in Bandung. Jiwa Aruna is the biggest church in Bandung. Ya, Jiwa Aruna. Besar itu gereja ya. Berapa ribu orang? Dia punya banyak gereja paling besar itu di Jakarta juga, di Bandung. Se-whole Indonesia. Ya, Bandung besar juga. Besar juga, ya. ada beberapa titik, semuanya punya dia. This church can be 10 to 15,000 people. Yeah. So I believe this time God is opening a group for us and we are moving together. Amen. And then each of us will carry different anointing. Okay? Each of us will carry the fire. And I see Prophet Darwin, he has been ministering to India, ministering to many parts of Kalimantan. Today I'm very careful to work with prophets because I have many experience for the last 20 years with many prophets, and I see how they are anointed, very sharp. All those prophets that used to work with me, very anointed. But the problem is very hard to work as a team. Prophets are very loner. They don't work as a team because they are famous and people look to them, and then they are so busy, and you ask them come for meetings, sit down together, sharing like that. No way. Yeah, I know a prophet friend of mine. You ask him to sit down. Kalau kebaktian datang, dia di hotel. Jadi tidur atau doa saya tak tahu. Tapi kebaktian mula, semua orang sudah menyembah, saya risau. Bila orang itu mau masuk ni? Yeah, the meeting start already, worship that is session. You used to have conference like that, yeah. Yeah, I think Pastor Shikara knows it. The conference like that, big conference tau. Ada setiap berbicara khotbah. Itu prophet, saya undang dia prophet. Dia tidak masuk masa kita semua siap-siap pastor also dia tidak. Kalau dia khotbah, kita harus tunggu. Dia last minute. Kita worship leader nyanyi, dia belum datang lagi. Ya, itu prophet. Dia walking. Dia waktu dia masuk saya, puji Tuhan dia datang. Because we don't know when he's going to come in. Yeah. And he walk in, go out there, he will speak, but very sharp, yeah, powerful. Yeah. And we have another prophet from Indonesia, also very powerful man of God. Yeah, you know, Pastor Yusak. Yusak, yeah, God Yusak. Big size, muscular guy. Yeah. He preached. But sometimes I felt that there's a bit of competition. Not complete, but competition. How I know? Because the moment when I preach powerfully, he was like a bit, how to say, felt challenged, felt threatened. And he go up the pulpit, he says, just now when I hear Pastor Samuel preaching, I was thinking, he preached so powerful. I felt that I'm so humble. Praise God, God still use me to come and give me a sermon that can match his preaching. I know the way he talk like that. So I felt like it's like a competition. Walaupun kita sama-sama hamba Tuhan, prophet semua, tapi setiap ada dia punya gaya, susah mau work together. Yeah. And we have conference for the last 9 years every time. And last time we have a conference, we call it Malaysia My Home Conference. Yeah, brought from Indonesia in. I've done it in PKNS building Selangor. I've done it in the Summit Hotels. But I've done it, and we also one time went all the way to Bali to do a conference in Bali. So for all the 20 years we've been doing it. But this time I feel we have a solid foundation. The fondasi yang kuat for us. This pandemic happened, make us all come together. Solid foundation. And God used simple people like Prophet Rubil, yeah. Biasa. And also
Prophet Derwin, initially cara dia cakap, Pastor Shikinan, I lihat dia tak ada ragu-ragu. Because I'm takut already. Ya, kalau Prophet dia cakap lagi, sebab dulu Prophet macam ni. So I like, like that. Yeah. But later on I get to know him, cara dia begini, tapi hatinya different. Yeah. Because saat kita lihat cara kita sampai orang ni cakap macam kita takut sikit lah ya. Trauma. Trauma. Banyak prophet banyak gaya. Tuhan juga. Kalau orangnya aduh. Tapi ini bukan Prophet Derwin ya. But praise God now. When I get to know Prophet Derwin, then he's humble, he's simple, and he asked me to pray for his wife, for his children. We sit down, fellowship, and praise God, yeah. And I believe God is connecting us to bring up to the next level. Next level, amen. And Prophet Derwin also, he is for me he's a young prophet. Yeah, when I look at him, I remember of my those days when I started the prophetic ministry. Yeah, very afraid. But he's better than me. I was not so bold those days. Yeah, but now I believe when we are rubbing shoulders, we are moving together. This trip that I come, I saw him preach even a bit vibrant than the last time. Yeah, that night, the second night, he preached. That's vibrant. In Napa, still okay, but last night it was it's more vibrant than me. I can see the intensity of the vibrant, and that guy can go even one more vibrant later on. Hallelujah. Yeah. But I believe the days to come, we have to get ready, yeah, because we are going to get more vibrant and vibrant. Amen. But I think Pastor Shikna saw me. I think Nina saw me in Bandung. Kalau urapan datang, kita boleh jadi gila punya. Yeah. So very vibrant, yeah. But this is us, yeah, prophetic movement. Amen. And I believe Apostle Jiper nanti akan change. You will change. You will change like how to say, like Peter and Paul. Yeah. You will be very powerful. Now you are still very humble, very simple, but the days to come, when you preach, you are going to be like lion. Yeah. Because maybe your experience of the past, how people press you down, humble you become so timid, yeah. But the days to come, God is going to bring you back, and of course we are not saying become sombong, but sekarang kita sudah jadi pukul tau, what, yeah. Jadi the moment when we pass through that level, the way we preach, the way we minister is different already. Yeah. There's a compact inside you. When you know a person that is compact, you can see, yeah. Like yesterday when you see Pastor Rajan go up there, that guy is compact, you know. He went up there, it's compact, yeah. And I know I'm prepared for this, yeah. But yesterday when I went up there, the anointing just come upon me and I was preaching, yeah. So suddenly boldness come upon me. Initially, that little fear come to me, and then the Lord says, Sam, you are destined for this, yeah. So I went up there, powerful, yeah. And praise God that the whole church was blessed, yeah. But I know this is just the beginning, yeah. Maybe we are thinking like, oh, from CCC, God is going to. No, I don't think so. I believe it's not. Many of the time we thought that
God used a big church already, then God can use this church to introduce. No. God's way of doing things is not through man's introduction. Yeah. God will promote his servant, God will bring his servant up to the next level, not based on man's introduction. I tell you, if it is from God, we don't need people to introduce us. Yeah, if it is from God, God will introduce you, God will use you, God will empower you. Amen. Because I was nothing, I was in Bukit Mentajam, from a person in Bukit Mentajam, God sent me to Surabaya to preach in the mega church. Just imagine, my church at time 5 person, 6 person, go to Surabaya, preach at 15,000. Just imagine, imagine Apostle Jipper, gerejamu 5 orang, kamu ke Surabaya, khotbah 10,000 orang. Macam mana mau bayangkan? Yeah. So the Lord is just showing me that don't see how small you are, because there is a capacity inside you that God used you to minister to thousands. Amen. Amen. And I believe we are going to visit big ministry, mega ministry. Yeah. We are formed for mega ministry. That's why it's called Global Apostle Prophetic. I believe the second thing, the third thing the second thing is we are going to move to overseas. The third thing, the Lord is going to break through us, not just Indonesia. Now this time we are going to move into other country. Yeah, we are going to move into other country. The Lord has given Singapore a chance, but Singapore has not opened. Yeah, because I think a lot of box up mindset in the Singaporean. Okay. I still have connection to Singapore, but I believe new place. The second country come, I see Thailand is opening. Yeah, Thailand is opening. I see Thailand is opening. I'm very blessed to see Prophet Dylan has a calling to Europe. Yeah. I have a calling to Europe too. But I would not rush to, because Prophet Thomas Jerayan has prophesied that the Lord will use me in Europe. Yeah. So, but anyway, I believe before the Lord called me to Europe, in Malaysia, in Asia, we're going to have a big community. We have and believe GAPM is not only in Malaysia. Later on, will be in Indonesia, will be in Thailand, will be in Philippines. So GAPM will be not only national but international movement. Yeah, so God is going to move with us like that. So this is just the beginning. Yeah. And still don't know what God wants to do with RKC. Yeah. But I believe like that day we pray that RKC is a mission church. Yeah, mission church. Yeah. Mission church means must move, must go. Yes. Yeah. Right, but I believe when Apostle Jipper start to fly overseas, this place must start something first. Harus ada penjaga this one. So this is what I see. And for Apostle Hezekiah and Sister Naomi, you need to travel more often out from your church. If you stay there, you get headaches. You get headaches because you really hard and tahan. That's why you go out, they are very happy. Yes! Why? Let them learn to be alone. Let them be themselves. Because they feel you are there, it's blocking them. Yeah. So when you go, they will learn. Yeah. You go, they will learn. Sometimes it's good to, when the time for us to go, we must go now. If we don't go, they
You know, sometimes they feel like we need to let them to go like a prodigal son. Anak yang hilang, biar dia hilang sebentar. Then after that, dia susah, he will come back. What? Yeah. So, and also for us, good for us. Yeah, it's good for us to go and surrender to the Lord and go and enjoy ourselves. Don't use our strength to build the ministry. Sometimes we are here lama-lama kita tak tahan. Yeah, so sometimes I encourage sekali if you go out, leave one Sunday, don't need to be there. After all, you got Pastor Yusuf there to care. You already got a pastor there. Yeah, why must be there? So get out, go and mingle around, be more happy. Yeah. Okay, after that, stay 1-2 days, jalan-jalan, then go back. Oh, jangan bawa api kembali langsung dia bakar sana. Ya, sini sudah hot ya. Kembali you lihat, you tak tahan tau. Because so many times I go in mission. When I come back to my church, my anger started. My anger started because I see people moving outside so strong, so powerful. Come, look at them, aduh. Pasti marah. Because kamu lihat di luar semua fire, powerful. Datang saja lihat apa, ini tidak buat, itu tidak buat, langsung marah. Yeah. So better stay more time, relax. Jangan popular. Selepas all the hoo-ha, kita enjoy dulu 2-3 hari, enjoy jalan-jalan, tak mau pelayanan, sudah cool down, sudah subside, baru kita pulang. Baru tidak marah-marah lagi. Ya, saya jadi kalau sekarang langsung pulang ke Sarawak, kamu boleh marah. Sebab sini kita sudah on fire kan? Masih api. Dan waktu kembali kita lihat gereja sendiri. Sini salah satu kita tak tahan. Ya. Sebab Lion King sudah pulang kan? Sama. Ya. Ya, Moses Sinai mengalami Tuhan. Dia langsung turun, dia lihat itu, dia ambil. Ya, jadi lebih baik kita cool down dulu, jalan-jalan dulu, baru pulang. Baru kita learn to let go. So, you sudah cool down, you lihat, it's okay. Itu pengalaman saya. Dulu saya selalu misi pulang saja pasti marah. Khotbahnya juga marah. Amin. Berapa minggu ini sebelum saya datang sini, saya rasa saya punya emosi waktu saya khotbah semakin garang. Semakin garang. Saya pikir kalau saya tidak keluar lagi habis di gereja. Masih rilis dia. Ayo, ada Sarah Rebecca beritahu. Waduh, setiap minggu, kalau saya tidak keluar lagi, habis itu semua tegur. Habis bulu-bulu semua. Hallelujah. So I'm blessed, praise the Lord. No, I'm very happy this trip because I can bring the team to experience. Because those days when I go to mega church like that, only Pastor Shikina, 2 or 3 only go and experience. Because in overseas market, also many people go. But now we can come and visit Malaysia, and then so Johor is still very near. Yeah, no need to take flight overseas. Go to other people's country. Yeah. So we can experience what God is doing in the in-house. But the days to come when we follow to overseas, that is even tougher. Yeah, I want to tell you overseas is tougher because the food you are not used to eat, the road you don't know, the people you don't know, the culture you don't know, and many times you are taken advantage by people there. And we are not so comfortable when we travel outside. Morning wake up 7 o'clock, night time 1 o'clock come back. So if those who are people 11, 12 o'clock, they say, Pastor, I want to go to sleep already. I tell you, you're not ready for mission. At mission, you will go 3 o'clock in the morning, you take your dinner. 2 o'clock in the morning, wake up, travel 2 hours there. Langsung sampai jam 5 pagi, khotbah sampai malam jam 10. Kita ada tidur, sampai kita duduk di kereta tidur. This is how we, tapi we enjoy in the car, we talk, we jokes. Yeah, but it's fun. Yeah, so this is just the beginning. Yes. Hallelujah.
Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya tidak tahu ketika Prophet Samuel kata bukit bertajam. Terus saya katakan satu hari kita di sana. There's something special about us. Mungkin biasa-biasa, tapi God pick orang dari sana. Ada must be something special. Nanti waktu kita ke bukit bertajam, saya percaya, you know, a prophet will not know by his own town. All these people know the prophecy about, but they always want to look for other side, other people's ground. But I believe that in time when we go back there, things are going to change. It's a very, very staunch town. It's like a Prophet Samuel's Ramah there, full of idol worship. People are very hard, and the pastors are all competition. Very hard for the pastors to sit down together. When they meet you, they smile, but in their heart they think Because we are blessed, the nation blessed by I don't know what we call people from Bukit Mertajam. Yes, we are so blessed by someone. Now is the time for us to go back to bless Bukit Mertajam. We will bless us. Thank God for that. Macam now Israel bless the whole world. Now we are going to bless Israel. So itu tidak tahu bila, tiba. Tapi satu masa to know Prophet Samuel better. Dia kita pergi ke tempat asal dia, dan we want to bless him, bless his. I believe most of your relatives there, kau punya neighbor semua orang-orang My relatives. My relatives sudah. Australia. Some of them are in Europe. So, my families, overseas. Saya masih ingat dulu Zoom, saya mau ke sana whatever. Tapi saya ada impression untuk go and see Mertajam. And again, Small town lah, cowboy town. Cowboy suka lah ke sana. Tapi Pak Putih bagus lah. Dia bukan macam klien Pak Putih, tapi dia punya rasa dia. As a team, kita perlu, because setiap kali Prophet Samuel kata saya dari Bukit Mertajam, kita tidak boleh ada picture. But bila kalau sudah sehari Tuhan buka jalan kita pergi sana, setiap kali dia kata Bukit Mertajam, kita sudah pergi sana melihat, kita faham apa dia katakan, and it is easy to flow. Bagaimana dia punya, of course tidak compare dengan Bukit Mertajam dulu, masih dia kecil-kecil. Dan sekarang at least kita ada step itu tempat kita ada feeling di sana. Dan satu lagi kita harus faham it is not easy to put lions di dalam satu cage. Yang lion yang ketua, king lion satu cage, memang gaduh punya. Kalau yang satu hidup pun dia yang suffer, banyak luka-luka juga. Tapi di sini kita put semua macam Apostle Kenny, Derwin, Jenny Hands, dan satu kasih tinggal satu. Ini kamu semua singa duduk diam-diam jangan gaduh, makan, jangan gaduh. Karena macam kata Prophet Samuel dia bawa, Prophet bawa, yang mereka pun ada sendiri. Dia somebody. Saya pun juga boleh buat. So ini kita bersaudara, bersaudara satu sama lain. Hanya kasih GATM, kasih mengikat kita. Tidak ada lagi yang feel macam Prophet Samuel, wah kalau dia maju semua yang pastor yang lain tidak guna sudah. Jadi kadang-kadang itu kita masih kasih alignment, kita punya pikiran situ. Dia punya keunikan begitu. Prophet Joel Rubil yang dia kata kerja 3 saja, Tuhan pun pakai cara yang luar biasa. Jadi jangan ada inferiority. Even seperti Elizabeth, itu pun kita, kalau saya
tim saya bilang saya mau angkat mereka lebih tinggi daripada saya. Janji mesti humble. Nah, juga seperti Nina, satu hari dia akan maju di depan. Saudara-saudara, ini Nina. Ya, satu hari terjadi transformation di dalam GFP. Dia akan tukar daripada seekor domba menjadi seekor singa. Pasti. Amin. Jadi kita kepada semua ya, jangan kalau harap Prophet Samuel tiba-tiba manusia kan kadang-kadang mungkin dia sakit. Wah, habis terus kita lemah. Tapi mesti ada ya Prophet Shekinah dan yang lain. Ini yang paling dekat David ya. So we have the same spirit, catch the spirit. Bukan soal baru dan lama. Kalau kau betul-betul mau kau dapat juga. Ya, saya orang lama. Tapi itulah karena saya start dengan Anglican, dengan Sikap Saidi, dengan Campus Crusade, dengan Salvation Army. Ya, saya punya banyak background. Tapi end up dengan seorang revivalist. Ya, dia itu giant masih tidur di dalam. I know ada dua ekor di dalam. Satu singa, satu helang. Ya, itu Prophet kata dia baru mau bangun. So tunggu masa dia ya, satu hari itu semua ada. The anointing itu turun kalau Tuhan sudah pilih. Itu sebabnya itu bukan saya suka-suka pilih. Itu eagle dan lion itu. Ya, itu adalah bukan kita worship itu eagle itu singa lah, tapi dia punya spirit apostolic dan prophetic. Ya oke, sampai di sini nanti sebelum Dr. Cornelis telepon, kamu di mana sudah? Oke, mari kita tunggu. Kalau kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami karena kami sudah mendengar, kami sudah menyaksikan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, kami melihat, kami mengalami semuanya Tuhan. Kami menjadi saksi, kamilah yang menjadi saksi apa yang Tuhan lakukan dalam beberapa hari ini di Johor. Thank you, we catch the fire, we receive the fire, we experience the fire. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kami we can see the stronghold been tear down in the mighty name of Jesus. Hallelujah, we can see the result. Hallelujah, because of our faithfulness, obedience. Terima kasih Bapa. Oh, kami semakin dekat, kami semakin bersatu. Oh, one mind, one soul. Kami menggabungkan, kami merendahkan diri dan menggabungkan semua talenta karunia kami. Oh, kami letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyatukan semuanya. Kami semua penting, kami semua anak-anak Tuhan, kami semua biji matanya Tuhan. Dan kalau dalam ribuan banyak-banyak orang kami ini yang Tuhan panggil, Tuhan kumpulkan kami, itu bukan suatu kebetulan, apalagi itu bukan satu mistake, tapi Tuhanlah yang menuntun kami. Haleluya, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, bangga punya Bapa seperti Bapa kami. Terima kasih Bapa. Sekarang ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk tugas yang lebih besar. Kami bukan hanya berada di satu state, bukan satu nation, tapi banyak negara-negara di dunia. Oh, terima kasih Bapa, dan kami tahu ini, haleluya, kali ini kami mengalami satu peningkatan level. Kami sudah melihat pintu sudah terbuka. Haleluya, terima kasih, dan biarlah kami terus lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, lebih taat, lebih disiplin, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kami serahkan hidup kami. Pada kali ini kami Tuhan datang dan kami katakan, kami mau serahkan seluruh hidup kami di usia kami ini. Tuhan, bukan muda, bukan tua, tapi inilah the right time
for us. Mungkin ada yang 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Tapi kalau Tuhan mula ini usiamu, inilah the right time for you to start to do something for Him. Thank you Lord, thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih kami akhiri acara sharing kami pagi ini. Dan segala puji, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, haleluya, haleluya, Engkau curahkan, haleluya. Esa kabaran dan pencurahan, more experience, more personal encounter, more pada lebih lagi pengalaman pribadi, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih menyerahkan perjalanan kami ke tempat Dr. Cornelis dan juga memberkati fellowship kami, dan Dr. Cornelis diberkati Tuhan. Kami membawa sana. We want to bless him, bless his clinic, oh God, in the mighty name of Jesus. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Oke. Tangan dia ada buat ada